Yang tisunya ini tebel banget, anjir. Tisunya tebel banget. Itu kita tahu di dalam tisu ini antara tisu yang kanan dan kiri beda dong. Yang kiri nggak ada isinya, yang kanan ini ada isinya. Pas dioperasi itu saya videokan dan ternyata membuat saya shock. Ada trik di adegan itu dengan jelas. Saya punya videonya. Sekarang istri masih dirawat. Sebentar lagi saya harus membayar pengobatan istri saya 16 juta. Tadi 1,2 juta. Ini 16 juta nih. Astagfirullahaladzim. Sedangkan istri saya sama sekali tidak membaik. Saya minta tolong. Kayak gini doang kan? Tuh. Darah. Wah. Ini darahnya luar biasa nih. Tuh. Tuh. Waduh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan kembali membongkar lagi teknik baru penipuan operasi goib. Dan parahnya, dukun-dukun ini berkedoknya haji, berkedoknya dokter, dan katanya punya backingan jenderal-jenderal. Sehingga korban-korbannya nggak ada yang berani bersuara ketika merasa tertipu gitu. Allahu Akbar. Ini tentunya teguran untuk hukum Indonesia ya. Kenapa? Kok bisa aparat yang seharusnya melindungi masyarakat malah melindungi para penjahat demi uang-uang tertentu? Kalau ini beneran, ini parah banget. Kalau gua pribadi sih, kalau bermasalah sama si dukunnya, dan kalau si dukunnya punya backingannya gue catet namanya, ya kita lihat aja, milih pensiun dini atau mau tobat dari pembelaan atau jadi backingan dukun. Jadi ini parah banget nih, bahkan korbannya sampai tutup usia ketika berobat di sana, katanya operasi goib dan biayanya nggak tanggung-tanggung. Dari mulai 2.500.000, 10 juta, sampai 16 juta bahkan. Ini sebenarnya teknik operasi goib yang pertama itu sudah pernah gue bongkar nih di sini nih, yang memakai dua cairan nih, antara cairan A sama cairan B lalu berubah warnanya seperti darah seolah-olah kulitnya disayat. Bagi teman-teman yang belum nonton bisa tonton videonya di sini nih, pembongkaran rahasia ini dukun di Banten. Nah, sedangkan kalau yang sekarang ini bukan pakai cairan, ini sebenarnya lebih receh lagi. Cuma mungkin mulut ke mulut ya, ada orang-orang yang habis berobat ke situ terus percaya banget pengobatannya beneran, akhirnya timbullah placebo effect. Placebo effect itu adalah pengobatan palsu yang mengandalkan kepercayaan si pasiennya, sehingga semakin besar kepercayaan pasien terhadap pengobatan tersebut, maka semakin besar pula dia merasa seolah-olah sembuh, padahal mah nggak sembuh gitu. Itu akibat pikirannya dia sendiri, placebo effect tuh. Jadi sebenarnya dia nggak beneran diobatin, cuma pura-pura diobatin dengan trik-trikan receh yang semacam ini. Jadi sebelum gua bongkar rahasianya, seperti biasa kita tonton dulu laporan-laporan dari netizen terkait penipuan operasi goib ini nih, yang sampai saat ini masih membuka jasa dan mahal banget, luar biasa. Untuk pertunjukan receh kayak gini dihargain sekali tindakan 1,6 juta, 2,5 juta. Dan ini beneran nggak mungkin ada operasi yang dibelek dulu terus kelihatan kebelek, terus lukanya bisa ditutup lagi. Itu penipuan. Semua praktek seperti itu penipuan, nggak ada ilmu-ilmuan yang semacam itu. Laporan pertama ini datang dari teman gue. Assalamualaikum Sel, ini ada laporan sama gue tentang praktek dukun penipu. Nih, lo kenal sama sulap merah kan? Gue mau ngaduin, gue berobat ke dukun sialan, kayak bedah goib gitu. Anjir, 1,2. Gara-gara kisah gue sakitnya luar biasa. Temen gue bilang kesana aja, gue ada video pas di bedahnya. Coba kirim videonya Put. Tapi muka gue jangan diliatin ya. Nih, karena gue ada penyumbatan pembuluh darah di jantung. Kalau ini kista Ki Mijil Pamungkas, gue cuma mau sembuh gel kista gua. Nah, nama dukunnya adalah Ki Mijil Pamungkas. Itu penipu operasi goib ya. Kalau misalkan mereka punya backingan, bodoh amat. Kita lihat aja, backingan lu bakal pensiun cepet kalau masih ngebackingin dukun-dukun trik receh semacam ini. Karena dalam hukum Indonesia yang perlu dilindungi itu adalah masyarakat, bukan penjahat. Nah, ini gua cuma mau sembuh gel. Kista gua sakit banget, steroid gua juga sampai jantung gua sakit. Nih lihat.
ini ada bukti pembayarannya. Sebenarnya dia bisa ngelaporin, cuma ya sekali lagi korban-korban seperti ini khawatir dan diancam. Kalau sampai lapor polisi, keluarganya diteror dan semacamnya. Nih bisa lihat sendiri, terapi L 100.000, OP peralatan 100.000 dan tindakan 1 juta. Trik receh pura-pura operasi kayak gini, ini dihargain 1 juta, nih kasihan banget. Orang sakit bukannya dibantu malah ditipu gitu. Ini dukun-dukun kayak gini emang nggak punya perasaan manusia ke manusia ya. Kacau loh, kok bisa setega itu? Orang sakit ditipu. Allahu Akbar. Demi Allah, gue sakit hati banget setelah gue lihat ini penipu. Karena gue lihat kecepatan tangan. Gue parnonya bukan main pas gue ditindak antara takut sama seneng. Sakit gue diambil. Nah, pada saat itu dia yakin dirinya ini beneran penyakitnya diambil, seneng. Tapi setelah tindakan, loh kok nggak terasa apa-apa, loh kok gue melihat ini trik gitu, sehingga ya dia laporan kayak gini lah. Tapi pas gue lihat malah begini. Coba deh minta tolong pesulap merah biar gak ada korban lagi. Gue tiap mens hampir gak bisa apa-apa, gue gak mau ke dokter. Teman musisi gue nyuruh gue ke sana. Buset, beneran tipu-tipu ini mah Putri. Itu balasan dari teman gue. Itu dia, ya Allah, gue cuma mau sembuh. La haula wala quwata illa billah. Nah ini, oh dikasih videonya juga ternyata. Nih, dioles-oles. Kemarin kan tuh darah yang merah. Allahu Akbar, perempuan lagi. Hati-hati banget ini harusnya. Nah, oh di dalam daunnya itu tuh ditutupin daun ya, dibelek daunnya, yang dibelek. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini kan trik receh banget nih. Tuh, astagfirullahaladzim. Oh, pakai bagian dari ayam ya. Katanya bagus. Tuh, iya kan? Beda kan? Oh, pakai bagian dari ayam, ini penipuannya kacau. Allahu Akbar. Nah, itu bagian-bagian dari ayam tuh. Kemarin kan Tuh usus-usus ayam. ini lemah, ini namanya lipo. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Kok setega ini ya? Ah, ini cek dulu juga. Tuh. Tunggu dulu ya. Nah, Seolah-olah, ya itu kan ditekan tuh. Tuh, ditekan tuh. Seolah-olah bolong. Allahu Akbar. Padahal mah nggak bolong sama sekali. Dan ini pakai cairan darah juga, tapi warnanya nggak bagus yang dia beli. Makanya dia tambahin betadin. Biar warnanya kelihatan seperti darah asli. Oh, ditambal ceritanya. apa mau ganti yang Itu gue jamin, buka nggak bakal luka sama sekali. Itu nggak ada luka sama sekali. Karena itu yang dibelah adalah bagian dari ayam yang ditaruh di bawah daun. Iya. Oh, Nanti kalau udah mulai baru terus bagian atasnya juga. Astagfirullahaladzim. saya kemarin ngecek aja doang. Ya kan? Aduh, wanita lagi. Bagian atas itunya, Allahu Akbar. Aduh, miris banget ini. Nah, tuh. Darahnya, bagian ayamnya ditaruh di bawah daun. Ini kan sampah banget penipuannya ya. Astagfirullahaladzim. Tenang aja dikit. Karena saya cek. Kalau nggak dicek kan repot nantinya. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai Astagfirullahaladzim. kalau keliru belum saya. Parah nih guys. Tuh, pura-puranya diambil. Padahal mah ya itu dari bawah daunnya gitu. Coba dong, buka dulu daunnya. Kasih lihat nih, daunnya selembar yang nggak ada apapun. Baru tindakan. Kalau berani. Ini udah jelas penipuan nih. Mana gua kasih tahu kalau kita nggak berani. Belum mana sih? Belum. Tuh ceritanya ngambil-ngambilin. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini menurut gue ditempel di bawah daunnya. Jadi dipegang daunnya begini nih. Dia nggak kelihatan megang. Ditempel di bawah daunnya. Nah. Allahu Akbar. Tuh, bisa lihat nggak ada luka sama sekali sebenarnya, nggak ada lubang sama sekali. Untung ada dokumentasi videonya kayak gini loh. Jadi bisa untuk edukasi ke masyarakat agar tidak percaya penipu ini nih. Kacau, 1,2 juta mainan trik-trik receh. Di bawah daun begitu nih, jijik banget. Mainannya sumpah jijik. Pesulap aja jijik mainin kayak gitu, sumpah. Itu dukun-dukun sampah tuh yang kayak gitu tuh. Bukan belum ketemu.
Kok setega itu loh nipu masyarakat? Allahu Akbar. Ingat ya, ini penipu yang ada di video ini. Kalau nggak terima omongan gue, datang sini ke kantor gue, ketemuan sama gue, praktekin di depan gue sama persis kayak gitu. Kita lihat beneran keblek atau enggak. Parah banget ya. Tadi Allahu Akbar. Pakai daun loh, di bawah daun. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, ini di nomor admin gue nih. Boleh admin ambil handphonenya? Nah. Oke. Nah. Ini. Assalamualaikum, saya butuh pertolongan. Saya membawa istri saya ke Cikarang untuk pengobatan alternatif. Saat dibawa katanya ini mah harus dikeluarin. Ada cairan dalam kepala sama di perut. Dipotakinlah istri saya. Pas dioperasi itu saya videokan dan ternyata membuat saya shock. Ada trik di adegan itu dengan jelas. Saya punya videonya. Sekarang istri masih dirawat. Sebentar lagi saya harus membayar pengobatan istri saya 16 juta. Tadi 1,2 juta. Ini 16 juta nih. Astagfirullahaladzim. Sedangkan istri saya sama sekali tidak membaik. Saya minta tolong. Tuh, pada pengobatan-pengobatan alternatif seperti ini mirisnya adalah ketika korban-korban ini udah membayar dan tidak membaik, mereka nggak bersuara tuh. Itu pengobatannya palsu, pengobatannya nggak berhasil atau berhasiat apapun. Nggak ada yang berani bersuara. Giliran ada satu pasien yang beneran kebetulan sembuh. Kebetulan ini mah karena placebo effect, karena kepercayaan dia sendiri. Ini keluar-keluar, kemarin gue berobat ke sini sembuh, berobat ke sini sembuh, berobat ke sini sembuh. Jadi dari 20 orang yang berobat, cuma satu tuh yang sembuh. Tapi yang satu ini nih yang keluar-keluar, yang 19-nya nggak berani bersuara karena merasa ditipu atau malu dan semacamnya. Ya mungkin juga takut dengan ancaman-ancaman dan semacamnya ya. Kalau gue sih enggak ya. Ketemu sama gue aja sih nih kalau nggak setuju dengan apa yang gue bahas di video ini. Ini videonya, kita bisa lihat. Wah, ini di jarak dekat kayak gini dia khawatir nih dukunnya tuh. Grogi-grogi nih. Apa ini pakai sholawat? Astagfirullahaladzim. Diolesin kayak blue band itu ya. Astagfirullahaladzim. Nah bingung nih dia karena ini videonya terlalu dekat. Kalau dia terang-terangan dia mikir, aduh ketahuan nih. Tuh, nggak jadi. Tuh. Nah ini dideketin lagi ke kulit tapi tidak ditekan. Astagfirullahaladzim, pakai ayat-ayat Al-Quran ya. Penipu ini ya, berkedoknya ya. Ini mencemarkan nama baik Islam nih. Ayat Al-Quran dijadikan untuk kedok penipuan. Allahu Akbar. Nah tuh dia ngambil tisu. Yang tisunya ini tebel banget anjir. Tisunya tebel banget. Itu kita tahu di dalam tisu ini antara tisu yang kanan dan kiri beda dong. Yang kiri nggak ada isinya, yang kanan ini ada isinya. Tuh, ada kayak kantong darah kayak gitu. Dan biasanya darah-darah yang dipakai adalah darah ayam guys, atau darah-darah hewan. Tuh, Allahu Akbar. Nih kita lihat nih. Ini kameranya beneran dipindahin ke kiri lagi sama si korban ini. Tuh. Nah, kita lihat dia pisaunya miring ya. Yang dibelah bukan kulitnya, tapi kantong darah yang ada di dalam tisunya. Tuh. Jadi bukan kulit perutnya, tapi kantong darah yang ada di tisunya. Astagfirullahaladzim, kok setega ini loh. Allahu Akbar. Ini harus di blur lagi tetap ya. Tapi nggak apa-apa mungkin ya, ditayangin lah ya. Ini bukan darah juga, ini YouTube. Please lah, tolong ini edukasi nih, biar masyarakat tidak tertipu nih. Tuh, di dalam kantong darahnya ada kayak gumpalan-gumpalan. Ya itu kayak hati ayam sih ya. Astagfirullahaladzim. Ini untung jaraknya deket banget di video ini, jadi kelihatan kalau itu adalah kantong darahnya yang di black. Tuh, dia kan diperes kan tuh. Diperes sama dia. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ada orang setega ini ya? Orang sakit lu, butuh operasi, bukannya diarahin ke dokter, malah ditipu 16 juta. Dan backingan, katanya punya backingan jenderal-jenderal. Sebutin lah jenderal lu siapa? Sebutin.
jenderal yang ada di sebelah lu siapa? Gue buat dia pensiun dini secepat mungkin. Konyol banget lu ngebackingin dukun-dukun kayak gini ya, kalau emang beneran ada ya. Astagfirullahaladzim. Ya kurang lebih kayak gitulah, ini receh banget sebenarnya. Terus di bagian kepala juga, Allahu Akbar. Nah, ditaruh lagi tisunya di sebelahnya, dan kita bisa lihat bareng-bareng ya guys ya, antara tisu yang kanan dan kiri. Yang kiri itu ada isinya, yang kanan itu tipis. Nih, tuh dia belah lagi bagian tisunya, kantong darahnya. Nah, bisa dilihat sendiri, pisaunya miring. Ya, kacau loh ini. Jibangan ini, jibangan manusia ya. Jabingan. Tuh, lagi-lagi yang dikeluarin adalah kantong yang tisu tebel ini nih. Yang jelas-jelas di situ ada bagian tengahnya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dan yang keluar sama juga, sama kayak yang tadi di bawah ya. Astagfirullahaladzim. Udahlah, segitu aja ya. Kejadiannya saat akan menyayat kulit, saya melihat pisau tidak menyayat kulit, tapi ada sesuatu di dalam tisu yang disayat sebagai alasan sebagai pembersih darah. Tuh, ya kan? Si korbannya juga udah menyadari, mohon disegera proses karena saya udah habis-habisan biaya dan bingung harus nyari biaya kemana lagi. Dia ngirimin rekaman suara. Setelah saya diskusi sama keluarga, dengerin baik-baik. Ternyata nggak boleh katanya, nggak boleh dilaporkan karena orang itu yang disebut praktik pengobatan alternatif punya backingan ini. Tuh. Polisi, jenderal takutnya ini, katanya takutnya kamu yang kena katanya. Dengerin baik-baik. Mungkin saya ikhlaskan aja uang ini, soalnya nggak bisa apa-apa, saya hanya orang dari kampung. Terima kasih sudah merespon. Kalau bisa pesulap merah mendatangi, tapi hanya untuk menginterogasi dulu gitu. Enggak, kalau yang kayak gini mah nggak bisa interogasi. Gue cari backingannya sekalian. Pasti kejadiannya akan seperti itu di operasi dan bentuknya pasti cairan yang sama. Mungkin seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lokasinya di Cikarang Selatan. Ini yang saya edit dengan penelitian saya. Nah, ini dia kasih lihat juga kartu namanya, Pengobatan Alternatif Al-Hidayah, Haji Muhammad Ayubi. HP ada nomor HP-nya, Agus S, ini admin-adminnya. Astagfirullahaladzim. Buka praktek jam 8 sampai jam 6, biayanya 16 juta untuk trik-trikan receh semacam itu. Alamat Jalan Raya Setu, Serang Belakang, Sukajati, Desa Sukajati, Cikarang Selatan. Cikarang Selatan ya. Tuh, ada semua dan akhirnya korban pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya doakan semoga korban diberikan tempat terbaik oleh Allah Azza wa Jalla dan dosa-dosanya diampuni, serta uang yang tertipu tadi 16 juta ke dukun-dukun penipu ini, saya doakan semoga dijadikan sebagai amal sedekah. Dan dengan laporan ini saya doakan semoga ini bisa jadi tambahan untuk aliran pahala yang berkelanjutan, insya Allah. Jadi orang-orang yang tadinya mau ke sana mungkin dengan adanya video ini jadi tahu dan tidak jadi tertipu. Saya doakan semoga bernilai kebaikan untuk korban. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang saya akan praktekkan sama persis apa yang dilakukan dukun-dukun penipu ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum nonton video episode pertamanya yang saya ngebongkar operasi goib yang pakai 2 cairan atau alias yang disebut rawa rontek, kamu bisa tonton di video ini. Nah, ini adalah video teknik yang sebenarnya lebih receh, tapi ternyata banyak yang memakai dukun-dukun di luar sana ya. Langsung aja, check this out. Oke guys, langsung aja. Ini gue praktekin dulu bagaimana proses penipuannya terjadi tadi. Jadi, gue berharap dengan adanya video ini dan video yang pertama tentang operasi goib atau rahasia rawa rontek, kamu masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu dengan pengobatan-pengobatan sejenis ini. Bayangin guys, 16 juta rupiah itu tadi, itu kalau berobat di rumah sakit udah dapat penanganan yang baik. Kalaupun di Indonesia tidak mengobati kan bisa ke luar negeri, itu 16 juta insya Allah cukup. Ini parah banget, ditipu trik macam begini, 16 juta korbannya. Allahu Akbar. Nih, di sini gue pakai manekin, karena kalau pakai orang asli nanti bahaya, bisa kena dolar merah atau bisa di take down sama YouTube karena adegan kekerasan. Maka dari itu pakai manekin. Nah, terus
ini sudah ada tisunya. Kan tadi dioles-olesin kayak blue band gitu ya di sininya. Ini kita nggak pakai babi bu kayak gitu, nggak pakai oles-olesan, dioles-olesin seperti ini. Terus ditutupin pakai kain, pakai tisu yang cuma 2 helai misalkan seperti ini. Terus ditutupin seperti ini, misalkan bagian sini yang mau di black, ya dia ditutupin sini. Terus ini diginiin 2 kali misalkan kayak gini. Nah, yang terjadi adalah tadi seperti yang teman-teman lihat, dia cuma giniin, nggak ditekan, kayak ngoles-ngolesin doang, nggak ditekan di kulitnya. Tuh, kan kalau ditekan begini nih. Nah, ini gini, nggak ditekan. Nah, sebenarnya dia belum ngeluarin darah apapun tuh, seperti yang kita lihat tadi di video. Nah, berikutnya dia ngambil satu buah tisu yang tebal luar biasa, terus ditutup seperti ini. Katanya ini untuk penutup darahnya agar tidak kemana-mana. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya lihat dari samping nih, seperti yang teman-teman lihat ini, kalau kita tusuk seperti ini, nah tuh keluar darah tuh kayak gini doang kan, tuh darah. Wah, ini darahnya luar biasa nih, tuh aduh, wah tuh kayak gini ya. Ini tergantung pewarnanya ya, biasanya pakai darah ayam guys kalau kayak gini nih, biasanya pakai darah ayam. Nah, ini yang tadi dilakukan sama dukun yang kedua, yang 16 juta itu. Jadi di tisunya. Sedangkan dukun yang pertama dia pakai daun, di bawah daunnya ditaruhin bongkahan atau kantong darah seperti ini. Dan yang cairan-cairan itu sebenarnya ditaruh di dalam plastik seperti ini nih. Nih, kan kelihatan banget tuh kayak darah kering ya. Ini bikinan gue sendiri guys. Adalah ramuannya, biar kelihatan kayak tuh, kalau kering dia jadi kayak darah kering, tapi kalau basah dia ngalir. Warnanya juga mirip. Karena ini kalau gue bongkar bahaya nih, cara bikin darah palsunya. Kebanyakan dukun pakai darah ayam. Nah, rahasianya adalah seperti ini. Ini kita pinggirin dulu. Rahasianya adalah ini dia. Ada satu kantong darah seperti ini yang ditaruh di plastik. Ini juga darahnya darah palsu ya. Gue buat, harusnya kalau dukun-dukun biasanya pakai darah ayam. Nah, kalau dukun yang pertama yang 1,2 juta tadi, itu ditempelin di bawah daun besar. Dia juga bentuknya lingkaran kayak gini, biasanya pakai es mambu. Tahu ya plastik es mambu ya, yang panjang kayak gitu, ditempelin di bawah daun. Dia dijajarin banyak daun, pas ditaruh begini, nah tinggal daunnya yang dibelek dari atas, keluar darah. Nah, kalau yang tadi itu dibungkus-bungkus dulu guys kayak gini. Yang 16 juta tadi tuh, dukun yang 16 juta dibungkus-bungkus seperti ini. Nah, gitu tuh, jadi tinggal begini dah, dia taruh sini barengan sama tisu-tisu lainnya gini tuh. Jadi dia ngambil tisu dari sini buat nutup, ngambil lagi dari sini buat nutup. Nah, terus yang tebel ini kan begini nih, ini tinggal diambil seperti ini, ditaruh di sini. Tuh. Yang terjadi adalah sebenarnya ada plastiknya. Nih. Plastiknya seperti ini. Nah, yang perlu dilakukan tinggal tojos saja nih di sini. Nih. Tuh. Nah, kayak gitu. Padahal ini bukan kulit, makanya ketika dielap dia nggak ada luka sama sekali tuh. Ngalirnya kan kayak darah beneran, kental banget ya. Karena ini ramuan gue sih, pembuatan darahnya, nggak ngeliat tutorial di YouTube. Nih, setelah kayak gini kan dia langsung ambil tisu banyak, terus langsung ditutup kayak gini. Nah, selesai, finish. Wah, masih ngalir tuh. Kayak gitu doang rahasianya. Jadi biasanya kayak jantung-jantung ayam, usus-usus ayam, lemak-lemak sapi itu ditaruh di dalam plastiknya ini. Ditaruh di dalam plastik ini guys. Ditaruh di dalam plastik, jadi orangnya tinggal nojos doang, ngeluarin hati ayam, terus usus ayam, terus juga dikeluarin lagi lemak-lemak sapi dan semacamnya. Dan bilang bahwa itu adalah penyakit tertentu lah, bahwa ini penyakitnya nih dari tubuh pasien, sehingga udah nggak sakit lagi. Nah, sebenarnya ini dipraktekkan
oleh magician udah lama untuk pertunjukan. Untuk pertunjukan sebenarnya. Kamu bisa lihat Brian Brushwood itu yang mempopulerkan permainan ini tuh di panggung. Tapi kalau magician praktekin ini untuk lucu-lucuan, bukan untuk nipu orang sakit. Astagfirullahaladzim. Kalau magician biasanya praktekin kayak gini, ditaruh di dalamnya itu kayak apa ya, karet-karet, duit, terus tulisan coba lagi dan semacamnya. Karena buat komedi. Nanti kita tinggal bilang ke orang yang maju nih, penontonnya, loh kamu makan duit, wah kamu makan karet gitu, wah kamu makan balon dan semacamnya, kok di perut kamu ada balon dan semacamnya. Sebenarnya itu komedi, tapi sekali lagi di Indonesia ini nggak tahu kenapa ya, sulap atau magic itu nggak dihormati, sehingga banyak dukun-dukun di luar sana yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sulap itu bohongan, menggunakan sulap untuk pengobatan kayak gini nih. Ketika udah ditipu, baru ngelapor ke ilmu merah. Sebelum ketipu nggak ada yang mau nontonin pesulap merah tuh, bahkan menganggap pesulap merah taunya trik doang. Giliran udah ketipu baru minta tolong, ada backingan dan semacamnya. Maka dari itu channel ini saya buat agar teman-teman semua tidak tertipu. Ini kayak sedia payung sebelum hujan. Ya kalau teman-teman harus ketipu dulu baru nonton channel ini, ya pergerakan gue percuma dong. Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pembodohan dan penipuan. Bayangin, uang 16 juta dan 1,2 juta tadi, kalau dipakai untuk jualan, itu bisa memunculkan lapangan pekerjaan baru. Nggak lari ke penipu-penipu. Ya kan? Ini miris banget guys. Sekali lagi rahasianya cuma menggunakan plastik seperti ini. Yang tidak mungkin orang ngeblack terus bisa nyatu lagi, itu mustahil. Tidak pernah ada. Kalau ada, pembuktian sama gue sini. Gue tangannya, gue putusin dulu, teng. Lu sambungin lagi kalau emang punya ilmu itu. Berani? Ya kalau gue mau berani-berani aja, karena gue nggak ada resiko apapun ya. Yang resiko kehilangan jari ataupun tangan kan si dukunnya. Kalau berani mah ayo-ayo aja. Ongkos gue bolak-balik gue ganti 10 kali lipat. Yaudah, mungkin begitu aja, udah cukup jelas ya rahasianya. Dan ini juga gue udah praktekkan. Gue harap masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu operasi goib semacam ini. Saya akan tutup videonya dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.